Selamat siang, perkenalkan saya Syafri Gunawan dari kelas Manajemen Pemasaran Sore B semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas kewirausahaan. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang berisi deskripsi mengenai segala aspek internal maupun eksternal ketika kewirausaha hendak memulai bisnis baru. Tidak tertutup kemungkinan rencana bisnis disusun oleh wirausaha ketika hendak mengembangkan bisnis yang telah dijalankan. Penyusunan rencana bisnis atau business plan merupakan bagian dari perencanaan bisnis. Hal tersebut merupakan aspek fundamental dari proses manajemen yang efektif. Perencanaan bisnis merupakan pekerjaan yang harus segera dilaksanakan dan menjadi komitmen bersama. Sebelum rencana bisnis disusun, wirausaha terlebih dahulu melaksanakan analisis kelayakan bisnis untuk memastikan apakah bisnis yang akan dijalankan dapat berkembang dan sukses. Analisis kelayakan bisnis dan penyusunan rencana bisnis merupakan dua hal yang berkaitan dan menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan usaha. Manfaat memiliki rencana bisnis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu wirausaha dan investor. Bagi wirausaha, rencana bisnis memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, rencana bisnis sebagai pendorong usaha untuk melihat usahanya secara kritis dan objektif. Yang kedua, analisis persaingan, ekonomi, dan keuangan yang terdapat dalam rencana bisnis menempatkan wirausaha untuk lebih berhati-hati dan teliti mengenai asumsi kesuksesan usahanya. Yang ketiga, seluruh aspek yang harus dimuat di dalam rencana bisnis mengharuskan wirausaha mengembangkan dan menentukan strategi bisnis dan hasil yang diharapkan untuk penilaian luar. Yang keempat, rencana bisnis mengkuantifikasikan sasaran, menyediakan benchmark yang dapat diukur untuk membandingkan hasil forecast dengan hasil akurat. Yang kelima, rencana bisnis yang lengkap menyediakan wirausaha alat komunikasi untuk sumber dana dari luar. Sedangkan bagi investor, rencana bisnis memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan secara rinci potensi pasar dan rencana untuk mengamankan bagian pasar. Yang kedua, mengilustrasikan kemampuan usaha untuk memenuhi utang dan pengembalian atas ekuitas atau ROE, Return on Equity, yang cukup. Yang ketiga, mengidentifikasi resiko kritis dan peristiwa krusial dengan diskusi mengenai rencana kontingensi yang menyediakan kesempatan untuk keberhasilan usaha. Yang keempat, rencana bisnis memberikan dokumen yang jelas dan lengkap kepada pemilik dana yang memuat informasi yang dibutuhkan untuk evaluasi bisnis dan keuangan dengan menyediakan uraian yang lengkap. Yang terakhir atau yang kelima, bagi pemilik dana yang tidak memiliki pengetahuan terhadap wirausaha, rencana bisnis menyediakan paduan yang berguna untuk menilai kemampuan perencanaan dan manajerial usaha. Selamat siang, perkenalkan saya Jovin Kusasi dari kelas Manajemen Pemasaran Sore B semester 3. Saya akan melanjutkan penjelasan teman sekelompok saya yaitu Syafri Gunawan mengenai penyusunan rencana bisnis dan legalitas usaha. Saat ini, banyak sekali orang-orang yang memutuskan untuk membuka bisnisnya sendiri. Seorang pebisnis tentunya perlu membuat bisnis plan untuk menjalankan bisnis dengan baik. Namun, rencana bisnis seringkali hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Hal ini karena parameter ekonomi di dalam pasar secara nyata sangat sulit diprediksi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, motivasi dan niat dari pebisnis itu sendiri yang akan menyebabkan suatu bisnis dapat bertahan atau tetap berjalan walaupun hasil dengan perencanaannya menyimpang. Karena itu, menyusun bisnis plan sangat penting dilakukan karena memiliki beberapa tujuan utama yang dapat menguntungkan perusahaan ke depannya. Berikut ini beberapa tujuan dari adanya bisnis plan, yaitu yang pertama, membuat Anda agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka sebuah bisnis. Yang kedua yaitu alat untuk mencari dana, sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Yang ketiga yaitu sarana
komunikasi bisnis untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Yang keempat yaitu mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi, dan sebagainya, sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Yang kelima yaitu membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang akan dilakukan. Yang keenam yaitu bahan penyusunan strategi dan juga evaluasi bisnis. Suatu perusahaan atau pelaku bisnis harus bisa memahami dan menyusun bisnis plan bagi perkembangan bisnis mereka. Berikut adalah beberapa langkah dalam menyusun bisnis plan dengan baik. Yang pertama yaitu kenali bisnis. Pelajari dan pahami secara menyeluruh dan mendalam mengenai bentuk, potensi, dan segala tantangan yang ada pada bisnis. Dalam tahap ini, Anda bisa menggunakan teknis analisis SWOT. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk membangun bisnis yang sesuai dengan keinginan dan dapat memberikan keuntungan maksimal. Dengan mengenali bisnis yang dimiliki, Anda akan mengetahui langkah seperti apa ke depan dan memahami setiap resiko yang mungkin bisa terjadi. Yang kedua yaitu tentukan arah. Pandangan yang terarah mengenai tujuan dan sarana perusahaan memang harus dimiliki seluruh pebisnis. Dengan adanya arah yang jelas, maka Anda tidak akan kesulitan nantinya dalam merancang alur dari rencana bisnis tersebut. Buatlah tujuan dan sasaran bisnis yang jelas dan terarah agar dapat mencapainya dengan lebih mudah. Yang ketiga yaitu tentukan target bisnis. Dengan menentukan target bisnis plan yang tepat, Anda bisa menyesuaikan konten bisnis plan dengan baik dan benar. Misalkan target bisnis plan adalah klien, maka Anda harus menyusun rencana bisnis tersebut dengan lebih serius, mendalam, dan profesional. Dengan adanya target, Anda akan semakin terpacu untuk mencapai apa yang ditetapkan dari awal. Yang keempat yaitu tulis rencana bisnis. Jika Anda sudah memahami ketiga langkah di atas, maka Anda bisa langsung menuliskan secara bisnis. Rencana bisnis berikut adalah beberapa hal yang perlu dituliskan dalam bisnis plan, yaitu yang pertama misi bisnis. Yang kedua yaitu ringkasan efektif. Yang ketiga penawaran produk atau jasa. Yang keempat target pasar. Yang kelima marketing plan. Yang keenam analisis industri dan tingkat persaingan. Yang ketujuh laporan keuangan. Yang kedelapan yaitu resume of company principle. Yang kesembilan penawaran. Yang terakhir yaitu lampiran. Thank you. Selamat siang, perkenalkan saya Stefik dari kelas pemasaran sore B semester 3. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya Jovin mengenai penyusunan rencana bisnis dan legalitas usaha. Seperti yang sudah dijelaskan tentang menyusun dan memiliki perencanaan bisnis, setelah itu yang harus dilakukan. Yang tidak kalah penting dan tidak boleh dilewatkan adalah legalitas. Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang ada di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tentang perusahaan. Perusahaan agar dapat disetujui oleh pemerintah dan diproteksi perusahaan, ini harus memiliki izin usaha yang jelas. Tanpa adanya legalitas atau izin usaha, sebuah perusahaan akan susah berkembang. Hal ini karena tidak ada kepercayaan orang, lembaga, atau perusahaan lain terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan yang disetujui izin juga menunjukkan pemilik perusahaan melawan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut ini beberapa manfaat legalitas dalam berwirausaha antara lain. Yang pertama, sarana perlindungan hukum. Seperti yang telah disinggung di atas, kerap kali televisi menayangkan berita tentang pembongkaran terhadap pedagang-pedagang kecil. Tindakan-tindakan tersebut dilatar belakangi oleh ketidakpatuhan para pedagang terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah kepemilikan izin usaha. Terbatasnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pedagang serta ketidakanutan para pedagang akan aturan-aturan tersebut menjadi faktor penyebab mereka kerap kali menyepelekan sisi legalitas dari suatu usaha yang dijalankannya. Yang kedua, sarana promosi. Kegiatan promosi merupakan salah satu metode yang kerap kali dilakukan untuk mendongkrak omset penjualan serta sebagai ajang pengenalan bagi usaha yang baru dibuka. Dalam promosi ini, tidak lupa pengusaha mempromosikan komoditas yang disediakan. Tidak ketinggalan, ia memberikan semacam kelebihan dari servis yang diberikan kepada calon konsumen. Misalnya, dengan diadakannya potongan harga, delivery order, atau bentuk pelayanan lainnya.
Dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha, secara tidak langsung, pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Mengapa demikian? Pencatatan izin usaha dan seterusnya, dengan sendiri komunikasi terizin usaha sebagai pelindungan hukuman antara pengusaha dan petugas tersebut. Hal tersebut tentunya menjadi ajang promosi secara individu. Setelah izin usaha dan dokumen-dokumen lainnya telah selesai, promosi secara inventaris dan administratif mulai dapat dilakukan. Sebagai usaha yang terdaftar dalam lembaga pemerintahan yang menaungi jenis usaha, maka setiap orang dapat mengakses data-data tersebut. Kita lanjut yang ketiga, bukti kepatuhan terhadap aturan hukum. Dengan memiliki unsur legalitas, tersebut menandakan bahwa pengusaha telah memenuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Tentunya, dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya. Kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling terkecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara maupun pemerintahan. Yang keempat, mempermudah mendapatkan suatu proyek. Tentunya, seseorang pengusaha menginginkan kegiatan usaha yang dijalani mengalami kemajuan. Ada beberapa jenis usaha seperti misalnya usaha bidang produksi atau developer perumahan. Tidak terlepas dari proses pemenangan tender suatu proyek, baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah dalam suatu tender, mensyaratkan bahwa para peminat harus memiliki dokumen-dokumen hukum, unsur-unsur legalitas yang terkait dengan kepemilikan suatu badan usaha guna mengikuti pelelangan suatu sarana perlindungan hukum tender. Kepemilikan dokumen legal tersebut menduduki posisi pertama. Dengan demikian, izin usaha memiliki arti penting bagi suatu usaha. Pada intinya, izin usaha dapat dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan usaha. Kita lanjut yang kelima, mempermudah pengembangan usaha. Apabila suatu usaha atau bisnis yang dirintis telah mencapai perkembangan yang signifikan, aliran modal dan keuntungan telah mengalir. Konsumen semakin bertambah dan mulai berkembang menjadi langganan yang fanatik. Kondisi demikian dapat dikatakan bahwa usaha tersebut memiliki prospek yang bagus di masa depan. Kondisi seperti itu tampaknya sangat tepat untuk ditindaklanjuti dengan suatu ekspansi kekuatan pendukung. Misalnya, membuka cabang-cabang usaha di beberapa daerah atau di berbagai daerah. Dengan kondisi seperti itu, tentunya memerlukan ketersediaan dana segera untuk merealisasikan keinginannya tersebut. Solusinya, meminjam sejumlah dana kepada bank. Namun, tanpa kelengkapan surat izin, usaha dan dokumen penting lain, tampaknya modal akan sulit didapatkan dari lembaga keuangan atau bank. Selamat siang, perkenalkan saya Veronica Halim dari kelas manajemen pemasaran sore B, semester 3. Saya akan melanjutkan penjelasan teman sekelompok saya, Stevi, mengenai penyusunan rencana bisnis dan legalitas usaha. Setelah Stevi tadi menjelaskan mengenai manfaat dari memiliki legalitas dalam berwirausaha, sekarang saya akan membahas hal yang harus disiapkan untuk memperoleh legalitas usaha, yaitu 1. Pembuatan akta perusahaan. Akta perusahaan merupakan dokumen yang dibuat dan disahkan oleh notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan, baik itu perusahaan yang berbadan hukum maupun perusahaan yang tidak berbadan hukum. Akta perusahaan ini berisi informasi lengkap tentang usaha yang dijalankan, mulai dari nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama pemilik modal, besaran modal dasar dan disetor, serta struktur pengurus perusahaan atau direktur, komisaris, dan lain-lain. Akta pendirian perusahaan ini harus dibuat dan ditandatangani oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah Indonesia. Pembuatannya adalah dengan menyertakan fotokopi KTP pendiri. Selanjutnya akan mendapatkan SK pengesahan akta pendirian perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun dalam prakteknya ada beberapa badan usaha yang tidak harus memiliki akta perusahaan. Akan tetapi, saat ini akta menjadi penting dimiliki karena akta adalah identitas dari usaha yang dijalankan. 2. Mendapatkan surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Surat ini dibuat dan dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau desa di mana perusahaan berada. Berdasarkan surat ini,
Camat akan menerbitkan surat keterangan yang sama. Persyaratan untuk mendapatkan SKDU adalah fotokopi PBB tahun terakhir, perjanjian sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, KTP direktur, serta IMB jika PT tidak berada di gedung perkantoran. Perkembangan terbaru adalah bahwa pemerintah daerah sudah diperintahkan untuk tidak lagi mengeluarkan dokumen SKDU dan izin gangguan dalam rangka kemudahan pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 atau 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503 atau 6491 atau SJ pada 17 Juli 2019. Dalam prakteknya, secara umum dokumen ini digantikan dengan surat pernyataan domisili usaha atau SPDU yang dibuat sendiri oleh pemohonan perizinan atau pemilik dan penanggung-jawaban utama suatu usaha. 3. Mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Untuk mendapatkan NPWP, badan usaha yang diperlukan adalah salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili badan usaha. Persyaratan lain yang dibutuhkan NPWP pendiri badan usaha, fotokopi KTP direktur atau fotokopi paspor bagi WNA khusus PT PMA atau SKDU dan akta pendirian badan. 4. Mengurus nomor induk berusaha atau NIB. Nomor induk berusaha atau NIB yang merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga USS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran yang terbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. NIB berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal importir atau API, dan akses kepabean. Tidak ada perbedaan proses pengajuan NIB di OSS, baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum. Dengan memiliki NIB, maka usaha sahabat sudah terdaftar. Setelah berhasil mendapatkan NIB, maka proses selanjutnya di OSS adalah mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional, termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Yang perlu diperhatikan dalam permohonan melalui lembaga OSS, pelaku usaha wajib memiliki akta perusahaan beserta perubahannya yang masuk dalam sistem administrasi dalam badan usaha, Kemenhukuman, NPWP, dan IMB. 5. Mengurus izin usaha atau izin komersial. Setelah mendapatkan NIB, maka OSS akan mengeluarkan 2 tahap izin, yaitu izin usaha dan izin komersial. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk atas nama Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan memulai usaha atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Sementara izin komersial atau izin operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk mendapatkan atas nama Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha akan melakukan kegiatan operasional dengan Sekianlah hasil presentasi kami mengenai penyusunan rencana bisnis dan legalitas kewirausahaan. Apabila ada kekurangan atau kesalah kata dalam presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.